Detik-detik aksi penyekapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Astagfirullah. Kasihan pada anak. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malang tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah anak udah bebas. Trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil maka kita di alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nganternya? Pakai pisau kecil tadi tuh. Nganterannya di mobil Bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi Bang. Turun dari taksi diseret, dibawa ke sini langsung. Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mapa. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Penyandra kita amankan. Siap. Masuk sandranya selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecilnya sampai Bekasar. Kronologisnya awalnya gimana sih Bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalaman aja. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu atau kawan bapaknya Bang? Teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana Bu? Iya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur dari Polres Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyanderaan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati dan Rio Manit, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Satu keluarga di Kelurahan Purwanangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan tergeletak di ruang tamu hanya beralaskan tas bingkisan. Saat ditemukan, kondisi bayi masih berlumuran darah dan sudah dikerubungi semut, serta masih lengkap dengan tali pusar. Penemuan bermula ketika warga yang hendak memasak di dapur untuk hajatan mendengar suara sempat disangka suara kucing. Saat menemukan sumber suara, warga berteriak mengetahui suara tersebut adalah tangisan bayi hingga membangunkan penghuni rumah. Pemilik rumah pun sempat berkeliling rumah untuk mencari pelaku pembuang bayi, namun tidak ditemukan. Pas kebetulan ibu mau masak, ada suara kayak suara kucing gitu ya, pas di ini tetap bunyi, nah baru ngelihat ke arah sini ternyata ada bayi. Ditemukan awalnya kondisinya seperti apa? Ya seperti telanjang aja, nggak ada ini ditilamin sama ini, tilamin tapi ini banyak darah di sininya. Oh gitu. Ini tadi tilamin di sini gitu. Setelah dibersihkan dan diselimuti, bayi perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.
Dua perawat mendorong tempat tidur ke arah mobil pasien di luar ruang IGD Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar. Keluarga pasien tiba-tiba memukul seorang dokter di pintu IGD, padahal dokter sedang mau bertanya kondisi pasien. Aksi pemukulan sempat ditenangkan oleh sejumlah perawat dan dokter yang menjadi korban. Pelaku yang masih terlihat emosi kemudian berupaya kembali memukul korban hingga pihak rumah sakit datang untuk melerai keduanya. Keluarga pasien datang melaporkan bahwa istrinya jatuh. Kemudian setelah kami datangi, kemudian kami anamnesa, kami tanyakan infonya istrinya jatuh. Kemudian dokter kami mendapat tindakan pemukulan dari salah satu keluarga pasien. Akibat aksi pemukulan, korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian dengan membawa bukti hasil visum. Dari pemukulan tersebut, menurut keterangan dari korban, bahwasanya terduga pelaku tersinggung. Tersinggung karena kenapa, Dan? Menurut keterangan dari terduga pelaku, tersinggung karena kata-kata dari petugas rumah sakit. Bahwasanya terduga pelaku ini bersama istrinya adalah pasien baru masuk di UGD, dan korban ini adalah petugas dokter jaga pada malam hari itu, sehingga korban ini menemui terduga pelaku dan istrinya di UGD. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan hasil yang disangkakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Polisi mengejar sebuah mobil double kabin di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Dari dalam mobil ditemukan 50 paket sabu yang dikemas dalam teh Cina. Pada perburuan ini seorang pria ditangkap. Pelaku MM merupakan kaki tangan gembong narkoba Freddy Pratama. MM merupakan operator peredaran narkoba untuk wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bati melaporkan. Petugas dari Kantor Pencarian dan Penyelamatan Banten menuruni sumur kecil sedalam 25 meter untuk mengevakuasi jasad seorang wanita berkebutuhan khusus yang terjatuh ke dalam sumur di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Evakuasi sempat terkendala kondisi sumur yang dalam dan sempit. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Ribuan ekor ikan nila siap panen yang dibudidayakan di Keramba Apung di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mati mendadak. Anggota kelompok tani Bawah Sawo, Desa Jorong mengaku pada Rabu sore air sungai Jorong tempat budidaya ikan nila berubah drastis dari yang semula keruh mendadak jernih dan berwarna kebiruan. Sejak berubah warna air sungai, ikan tidak mau makan dan akhirnya mati. Petugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah mengambil sampel air untuk menyelidiki apakah kematian ikan dampak dari pencemaran karena di hulu sungai Jorong ada aktivitas tambang batu bara dan pabrik kelapa sawit. Doain aku, Mama. Gerbang KDI 2024 DMNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. DMNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya.
Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Mohon maaf ya, khusus malam hari ini Family 100 libur dulu. Tapi jangan lupa nonton kontes dangdut pertama yang membawa nama Irfan Hakim melambung tinggi. Tayang lagi besok ya. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Sabar ya, Di. Doain aku, Mama. 19
peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar lomba hadroh tingkat kabupaten. Sedikitnya 41 grup hadroh yang berasal dari unsur pondok pesantren, majelis taklim maupun umum ikut serta dalam lomba tersebut. Dalam proses seleksinya, sebanyak 10 grup berhasil lolos dan mengikuti final yang digelar di Pendopo Ageng Kabupaten Klaten. Lomba ini digelar sebagai wadah kreativitas dan silaturahmi santri, sekaligus untuk menyemarakan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 tingkat Kabupaten Klaten. Kegiatan ini juga sebagai wadah mengasah kreativitas santri dalam bidang seni, khususnya seni hadroh. Diharapkan melalui ajang ini dapat menjadi media dakwah Islam yang santun dan dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat. Jadi dalam rangka Hari Santri, salah satu kegiatannya adalah lomba hadroh tingkat Kabupaten Klaten. Peserta diikuti oleh 41 peserta yang dilakukan yang untuk lomba pengisiannya secara daring ya, melalui pengiriman
video. Kemudian kita ambil finalisnya 10 dan kita tampilkan secara luring di depan sini tadi. Berarti hari ini itu 10 pemenang yang tampil? Ya betul, 10 finalis ya, pemenang ya? dari 41 peserta se-Kabupaten Klaten. Ya, untuk anak-anakku yang ada di pondok, anak-anak santri-santri tetap biar jadilah santri yang tentunya istiqomah, menjadi anak-anak didik yang tentunya baik, sehingga para santri ini nanti ikut menorehkan bintang emas, ikut membangun di Kabupaten Klaten ataupun Indonesia. Dengan lomba-lomba ini kan kami memberikan wadah untuk anak-anak santri agar mereka bisa tampil sesuai dengan potensi kemampuannya masing-masing, sehingga mereka bisa mempunyai panggung mengasah tentunya bakat mereka. Untuk juara yang pertama pasti ya yang paling the best ya, yang namanya juara pertama, dan untuk yang lainnya pun karena Pala Kemenak juga bagus-bagus, tapi tetap dipilih yang terbaik. Tentunya saya mengucapkan selamat dan tetap semangat, jangan berhenti sampai di sini karena merasa sudah juara 1, tapi tetap tentunya mengasah ilmu, mengasah keterampilan untuk memainkan hadroh, biar kalau kita setiap bulan sholawatan manggil anak-anak yang juara 1 ataupun juara yang lainnya. Dalam lomba tersebut, juara pertama berhasil diraih grup Hadroh Miftahus Surur Ceper, juara kedua diraih grup Hadroh Majelis Taklim Tombo Ati Pusat, dan juara ketiga diraih grup Hadroh Al-Fatah Prambanan. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Deretan tas dan sepatu ini tak berbeda dengan yang biasa dijual di etalase toko atau butik. Namun jika diamati, produk tas, sepatu maupun kain ini cukup unik, cantik dan juga langka. Ya, semua produk ini merupakan hasil dari teknik pewarnaan alami EcoPrint. Adalah Desi, warga desa Belambangan, Banjarnegara, Jawa Tengah bersama temannya membuat teknik pewarnaan pola dengan metode EcoPrint sejak 10 tahun terakhir. Proses pewarnaan dimulai dengan menata daun di atas kain hingga membentuk pola dan motif yang diinginkan. Selanjutnya, daun dibilas agar warna dari daun maupun bunga keluar. Lalu proses terakhir diakhiri dengan pengukusan agar warna lebih awet dan menempel. Tak hanya di media kain, Desi juga melakukan teknik pewarnaan EcoPrint pada kulit tas, sepatu, dan payung. Jenis pewarnaan EcoPrint ini memiliki warna yang lebih soft dan natural, serta terkesan unik, langka, dan mewah. Kalau bicara selera sudah beda ya, artinya ya semua orang punya selera sendiri. Tapi kalau EcoPrint ini nilai lebihnya karena semua berbasis dari alam. Jadi bahan dasarnya mulai dari daun dan lain-lain ini kan dari alam, tidak menambah polusi. Teknik memotif kain atau kulit yang menggunakan bahan-bahan alam. Itu diantaranya adalah daun-daunan sama kulit kayu. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan dari kimia. Berbeda dengan batik tulis canting, teknik EcoPrint memiliki warna yang lembut dan menyatu dengan alam, sehingga memberikan kesan indah dan sejuk saat dipakai. Nah, Anda yang ingin tampil beda dengan kesan alami dan elegan, mengenakan produk pewarnaan EcoPrint ini bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dengan membenamkan diri setengah badannya ke dalam pasir di pantai Pondok Krakat, Desa Poh Gading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur ini, warga percaya penyakit mematikan seperti stroke dan rematik bisa sembuh. Kandungan besi di pantai Krakat ini memang terkenal tinggi. Warna pasir pun berbeda dengan pasir lainnya. Sini pasir pantainya berwarna hitam legam karena tingginya unsur besi. Unggulan pantai ini pun dimanfaatkan warga sebaik-baiknya.
Sambil melakukan terapi dengan membenamkan diri, pengunjung bisa menikmati keeksotisan dan keindahan pantai yang masih perawan ini. Pengunjung juga bisa bermain di tepi pantai tanpa takut karena gelombang di pantai yang tidak tinggi. Tak heran, objek wisata pantai ini selalu ramai dikunjungi, terutama oleh wisatawan domestik pada saat akhir pekan. Ini, iya. Iya, pakai pasir. Keluhannya sakit pinggang, sakit kaki. Ini bisa mengobati, Bu. Dari mana dapat informasi? Dari orang-orang banyak ke sini. Insya Allah bisa. Unggulannya ini udah kalau berhenti, kalau selesai sudah terapi ada deangnya, ada keringanannya, enak rasanya kalau malam tidur baik gitu. Sejumlah pengunjung mengaku kondisi kesehatannya membaik setelah terapi pasir besi dengan membenamkan setengah badannya. Nah, ada baiknya Anda berkunjung ke tempat ini. Berlibur sambil terapi kesehatan membuktikan khasiat pasir besi Pantai Kerakat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Berlatar Laut Selatan dan Pulau Bali, sebanyak 1.350 penari gandrung sukses memukau ribuan penonton. Ribuan penari gandrung yang merupakan pelajar dari tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Banyuwangi ini menari dengan membentuk formasi tarian dari segala penjuru di lautan pasir pantai. Mengusung tema Payung Agung Diversity of Culture, Gandrung Sewu menjadi jendela beragamnya kekayaan budaya Nusantara yang hidup secara harmonis di Banyuwangi. Pagelaran Gandrung Sewu inilah cerminan keelokan dari keragaman budaya yang ada di Banyuwangi sebagai tempat di mana tradisi dan nilai hidup saling berinteraksi. Meskipun berbeda namun saling menghargai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. 2 kali, tahun 2023 temanya Omprok The Glory of Art, dan tahun ini temanya Payung Agung. Kenapa ikut gandrung ini? Ya biar bisa mempromosikan budaya Banyuwangi. Insya Allah apa yang dituju diartikan akan tercapai. Sehingga ini diimplementasikan dalam gandrung ini, mewujudkan bahwa mudah-mudahan gandrung ini akan didengar oleh dunia, tidak hanya Indonesia saja, bukan hanya Banyuwangi. Sehingga dengan Gandrung Sewu dengan tema Payung Agung ini, mudah-mudahan samping usaha kita juga Allah Tuhan Yang Maha Esa juga akan memberikan sinar terang bagi perkembangan khususnya pariwisata di Kabupaten Banyuwangi melalui event Gandrung Sewu. Gandrung Sewu tidak terlepas dari inovasi elemen masyarakat mulai dari seniman, pelaku industri pariwisata, serta peningkatan kualitas pelaksanaan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi event unggulan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering kuku. Nijel tuwa saka kono dumunungku, yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satopama. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidak bumi. Perempuan jiwa cawe manugaling kawula Gusti, balung sungsung dadi ugemi meneka tekad dadi sesanti satu mupatuk sanyari bumi ditohi pecahing dodol taking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabda Dhamma. Merapi horek, laut lindu kedek, angin ribut, udan bledek, tondo bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni. Bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabda Dhamma. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. We live better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. Go apa demokrasi nek mau ngarep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. Go apa agama nek mau ngarep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah ngurui mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Uripe ku amle piye isa ning harmoni. Yo, we don't care about what you say, your ready comes words will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end. We are from Jogja.